Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa addu sayyi'ata alla tatamuha wa qadatina bi khuluqil hasan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum ala taqwallah wa qad faza al-muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sebanyak nikmat dan karunia bagi kita. Salah satu nikmat Allah berada kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah pada khusus pada hari ini dengan kita menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa pada hari mubarakah ini tentunya kita selalu diingatkan agar kita tidak lupa membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW sebagai tauladan manusia terbaik yang Allah telah utus di muka bumi ini dan telah habiskan umurnya untuk menyebarkan risalah Islamiyah ini. Atas pantasnya lah kita pada hari ini wajib untuk kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi, dan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali maka Allah Ta'ala bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah kaum muslimin sedang rahimani rahimakumullah. Ada satu hadis yang sering kita dengar. Hadis ini juga sering menjadi pembuka di dalam khutbah Jumat, termasuk tadi khotib juga membaca hadis ini. Hadis ini yang berbunyi, ittaqillah haitsu kunta wa adbi sayyi'ah al-hasatamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana maknanya adalah bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa'adbi sayyi'ah al-hasatamuha, dan iringilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, dan perbuatan yang baik itu akan menghapuskan keburukan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat singkat ini kita akan mengupas agar kita paling tidak bisa mengambil ibrah, mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari hadis yang singkat ini. Tapi ternyata hadis ini mengambil faedah yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Pelajaran yang pertama yang kita bisa petik dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW telah memerintahkan kita ittaqillah. Ittaqillah ini bermakna bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang kita cintai telah memerintahkan kita semua agar kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam Al-Quran disebutkan tidak kurang dari sebanyak 259 kali dengan berbagai macam kalimat ataupun kata-katanya. Takwa kita ketahui maknanya ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi akan larangan-larangan. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala.
Jagalah keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar diterimanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah Allah yang sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran ini adalah perintah takwa ini. Allah Ta'ala selalu menekankan wattaqullah, menunjukkan tentang pentingnya ketakwaan ini di dalam kehidupan kita, khusus sebagai seorang muslim. Takwa ia bisa bermakna secara bahasanya menjauhi, memelihara ataupun yang ditakuti, dan dia memiliki beberapa makna yang mana secara syar'inya adalah keimanan kepada Allah dengan dia senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan ini. Ini makna secara umumnya. Jangan dilupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah mensifati sifat-sifat orang yang bertakwa di dalam Al-Quran. Kita mengambil beberapa ayat saja, salah satunya yang cukup detail tentang sifat-sifat orang yang bertakwa itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 177. Ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal ala ahlihi dzil qurba wal yatama wal masakin wal sabil was sa'ilin wa fil riqab wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Maknanya, bukanlah kebajikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur, tetapi sesungguhnya kebajikan itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia juga beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang Allah telah kirim, Allah telah utus, dan juga dia beriman kepada para nabi, dan wa atal ma la'alahu bihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fir riqab, dan ia juga orang-orang yang memberikan harta yang ia cintai kepada anak-anak yatim, kepada para fakir miskin, kepada kaum kerabatnya, kepada orang-orang yang meminta, kepada orang-orang ibnu sabil, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk perjalanan yang baik, dan dia juga mengeluarkan hartanya untuk memerdekakan hamba sahaya. Wa qama salata wa ata zakah, yang mendirikan salat, menegakkan, menunaikan zakat, kemudian wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan dia juga memenuhi janji dari janji yang telah dia buat. Was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan dia senantiasa bersabar atas segala kemelaratan, atas segala kemiskinan, penderitaan, dan dalam masa peperangan. Maka mereka itulah, kata Allah Ta'ala, orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jangan dilupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Imran juga Allah Ta'ala menyebutkan ayat 133, 134 tentang sifat-sifat orang yang bertakwa itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wa yuhibbul muhsinin. Carilah apa-apa yang telah Allah siapkan untuk kalian, yakni surganya yang luas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Ciri orang-orang yang bertakwa dalam ayat disebutkan adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, baik pada waktu ia luang maupun berapa dan dirinya sebagai berpikir, dan ia mampu menahan amarahnya, wal kadhimina wal 'afina 'anil nas, dan ia juga senantiasa memaafkan kesalahan orang-orang yang lain. Jangan dilupakan Allah SWT. Kalau kita kaji dalam Al-Quran tentang sifat orang-orang yang bertakwa ini, termasuk para ulama menjelaskan hadis tentang ittaqillah haitsu ma kunta ila akhir hadis.
bahwasanya menunjukkan makna takwa itu adalah selain memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dengan menunaikan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya, juga ia bermakna orang yang berbuat kebaikan kepada manusia yang lain. Ada haknya Allah Ta'ala, ada haknya manusia. Jadi takwa bermakna sangat luas. Khusus dalam hadis ini, ittaqillaha haitsu ma kunta, maka bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala di mana saja kalian berada. Bertakwa tidak hanya sekedar di dalam masjid-masjid Allah. Bertakwa tidak hanya sekedar kita di hadapan orang lain. Justru pembuktian iman kita, pembuktian ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala justru ketika pada waktu-waktu yang mana tidak ada orang lain yang mengetahui kecuali dirinya sendiri dan tentu Allah Ta'ala saja. Maka luar biasa di sini pelajaran besar bagi kita agar bagaimana senantiasa kita takut kepada Allah Ta'ala dalam salah satu makna takwa itu. Takut kepada Allah di mana saja dia berada, baik dalam keadaan ramai maupun keadaan sepi, yang mana boleh jadi orang banyak yang bisa bertakwa, kelihatannya ia soleh di depan orang lain, tetapi belum tentu ia bisa soleh ataupun bertakwa pada waktu-waktu mana orang tidak mengetahui. Maka Nabi berpesan kepada kita. Kenapa pesan ini penting bagi kita? Karena ketahuilah jamaah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah Ta'ala adalah Allah yang maha mengetahui, maha alim. Allah maha melihat atas segala perbuatan kita, bahkan yang sesuatu yang terbetik di dalam hati kita. Allah Ta'ala mengetahuinya. Maka dahsyat hadis ini, dahsyat nasihat ataupun pesan dari Nabi ini kepada kita, yakni hendaknya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala di mana saja kita berada. Jangan dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua dalam hadis ini, setelah ittaqillaha haitsu ma kunta, Nabi melanjutkan nasihatnya, wa'di sayyi'ah al-hasanata minha. Maka iringilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Apa maknanya? Para ulama menjelaskan. Al-hasanah itu dia bermakna adalah sesuatu ataupun semua yang bermakna kebaikan, atau artinya istilah dari segala seluruh yang namanya kebaikan yang bisa kita lakukan. Artinya al-hasanah ini dia bermakna sangat banyak, sangat luas. Apa saja yang kita bisa lakukan dari perbuatan yang baik, maka itu perbuatan hasanah. Dan Nabi berpesan, kalau kita terlanjur ataupun apabila kita telah melakukan perbuatan yang salah, perbuatan dosa, perbuatan buruk, kata Nabi, maka hendaknya segera kalian menggantinya, segera kalian mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Tambuha, kata Nabi dalam ujung ayat kalimat itu, makanya perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan perbuatan yang buruk. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini semakna dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Hud ayat 114. Ayat yang berbunyi, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan yang namanya keburukan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah menjelaskan tentang makna-makna seperti ini. Salah satunya hadis Nabi yang berbunyi bahwasanya as-salatul khams, antara salat 5 waktu, di antara waktu-waktu salat itu, wal jumu'ah ila jumu'ah, antara Jumat dengan Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan sampai Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna idza ditalabatil kabair. Maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu antara salat 5 waktu, antara Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, bisa menghapuskan keburukan-keburukan kita, asalkan kita meninggalkan dosa-dosa besar. Jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari wa'di saya afdal ini
adalah bahwasanya kita tidak bisa memastikan sampai kapan kita bisa melakukan perbuatan baik. Tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan waktunya akan terus diberi kehidupan di dunia ini. Maka kalau kita telah terlanjur melakukan perbuatan dosa, maka pesan Nabi bagi kita hendaknya kita mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Tentu salah satu perbuatan baik dengan kita memperbanyak membaca istighfar. Kita mengucapkan astagfirullahaladzim terlebih dahulu. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Termasuk al-hasanah di dalam hadis ini, ia bermakna sedekah. Karena sesungguhnya sedekah dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwasanya sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan keburukan. Sedekah itu bisa menghilangkan namanya dosa. Maka kalau kita telah terlanjur berbuat dosa, selain kita beristighfar, hendaknya kita bisa bersedekah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka bergaulah kalian dengan manusia dengan pergaulan yang baik ataupun dengan akhlakul karimah. Yang pertama dari akhlak yang baik itu adalah apabila kita tidak mengganggu orang lain. Adalah apabila ada orang lain yang mampu menjaga dirinya dari melakukan kejahatan, mampu menjaga dirinya dari melakukan perbuatan dosa ataupun mengganggu orang lain. Itulah sebetulnya awal yang pertama dari yang disebut sebagai akhlak yang baik. Ini artinya tingkatan pertama dari akhlak yang baik kepada manusia itu adalah kita bisa menjaga diri kita untuk kita tidak melakukan keburukan, melakukan kejahatan kepada orang lain. Ingat, Allah Ta'ala berpesan kepada kita. Sesungguhnya bahwasanya Muslim adalah saudara bagi yang lain. Bahkan Nabi kita dengan keras telah menyebutkan larangan bahwasanya tidak boleh seorang Muslim mengganggu Muslim yang lain. Al-Muslim akhul Muslim, la yaslimu, wala yakhbiru, wala yakhzuru, dan lain sebagainya. Panjang hadis ini Nabi menjelaskan kepada kita. Sesungguhnya seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Tidak boleh mereka saling menzalimi, tidak boleh dia menghinanya, tidak boleh dia mencercanya, tidak boleh dia mengganggunya. Bahkan kata Nabi bahwasanya mengganggu kehormatan seorang Muslim sama saja dengan mengganggu Nabi. Jangan demikian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak yang baik yang berikutnya, setelah kita hendaknya mampu menjaga diri kita dari melakukan kejahatan kepada orang lain, maka makna akhlak yang baik adalah hendaknya kita melakukan kebaikan kepada orang lain, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama Muslim kita. Dengan kita senantiasa saling tolong menolong, saling ta'awun ala birri wat taqwa. Sebaliknya, jangan saling tolong menolong perkara kejahatan ataupun perbuatan dosa. Kita saling bermanis-manis muka, murah tersenyum, membantunya dalam ketika dia terus dalam keadaan dia susah dan lain sebagainya. Inilah akhlak yang baik. Bahkan Nabi kita telah mencontohkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ini. Nabi menyebutkan, tidak menyebutkan wa khaliqil muslim. Nabi menyebutkan bergaullah dengan manusia, bukan kepada muslim saja. Apa artinya? Hendaknya kita kepada non-muslim sekalipun hendaknya kita bergaul dengan pergaulan yang baik. Kita tidak dilarang, bahkan kita diperintahkan agar kita saling menghormati kepada bahkan pada orang yang belum memeluk Islam sekalipun. Kita baca sirah Nabi, cukup banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik ketika itu mereka masuk Islam justru karena melihat keindahan akhlaknya Nabi. Maka di dalam pergaulan kita sehari-hari, wajib kepada tetangga kita, relasi kita, teman kita, walaupun mereka masih berbeda agama dengan kita, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulah manusia ini dengan pergaulan yang baik. Jangan menuntut Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga pesan-pesan Nabi yang singkat ini, namun ini sesungguhnya mengandung pelajaran yang besar bagi kita.
Hadis ini kata para ulama hadis yang sangat agung karena ia telah memenuhi dua unsur, yang unsur hak, memenuhi unsur haknya Allah Ta'ala, juga agar kita memenuhi hak-hak kita sebagai sesama manusia, haknya Allah, agar kita bertakwa kepadanya. Kemudian agar kita senantiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala, sekaligus kita berbuat baik setelah kita melakukan perbuatan dosa yang Allah Ta'ala telah larang bagi kita. Dan haknya manusia agar kita hendaknya bergaul dengan akhlak yang baik. Semoga kita semua bisa mengamalkan pesan atau nasihat dari baginda Nabi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim qabla an yumukum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. يعظكم